Terima kasih Anda kembali bersama kami. Pemirsa, sudah 1 bulan lebih KPK menaikkan status pengusutan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024. Namun KPK belum juga menetapkan satu tersangka pun. Top Report melakukan jajak pendapat sederhana melalui media sosial dengan pertanyaan sebagai berikut. Pemirsa, Anda optimis pembentukan kementerian khusus ini akan memperbaiki penyelenggaraan ibadah haji? Dan hasilnya ada 63 responden yang menjawab dengan iya. Dan pemirsa, kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Kami memastikan bahwa PBNU tidak terlibat. Carut-marut dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024 semakin terbuka lebar. Dalam kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024, KPK menelusuri aliran dana atau aliran uang haram yang merugikan ribuan calon jamaah haji reguler. Berkolaborasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK, pada pekan lalu, KPK juga mendapatkan informasi baru terkait kasus dugaan korupsi penyelenggaraan ibadah haji pada 2024. Informasi terbaru itu adalah laporan penyelewengan penetapan petugas haji dari jalur pengawasan. Menurut data dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAK, ada 15 orang yang diduga mendapatkan bayaran sampai 7 juta per hari dengan legalitas sebagai pengawas haji. Namun diduga penetapannya melanggar aturan atau undang-undang yang berlaku. Nama PBNU belakangan masuk dalam perbincangan kasus dugaan korupsi kuota haji. Pekan ini PBNU menegaskan tidak terlibat dalam proses pembagian kuota haji. PBNU juga mempersilahkan KPK memeriksa pengurus PBNU jika dibutuhkan. Kami memastikan bahwa PBNU tidak terlibat di dalam proses pembagian kuota maupun yang lain-lainnya. Kita bisa pastikan itu, PBNU tidak terlibat. Sebelumnya, KPK memeriksa Saiful Bahri yang di kalangan wartawan disebut sebagai staf PBNU. Belakangan, PBNU membantah bahwa Saiful Bahri adalah staf PBNU. Menurut PBNU, Saiful Bahri tidak tercatat sebagai karyawan PBNU. Namun PBNU mengakui Saiful memang tercatat dan masuk sebagai anggota Lembaga Wakaf dan Pertanahan PBNU tahun 2022-2027. KPK kemudian mengungkap rencana melibatkan PPATK untuk mendalami aliran dana korupsi kuota haji. Pendalaman dipastikan tidak pandang bulu, meski uangnya kemungkinan masuk ke organisasi keagamaan. Penelusuran ke ormas keagamaan seperti PBNU dilakukan karena penyelenggaraan ibadah haji turut melibatkan ormas. Tentunya bukan dalam artian kita mendiskreditkan salah satu organisasi keagamaan tersebut. Tidak, kita memang di setiap menangani perkara tindak pidana korupsi, kita akan meneliti dan menelusuri kemana uang-uang itu pergi. KPK sebelumnya juga mengungkap peran pucuk pimpinan penerimaan aliran uang terkait jual beli kuota haji di Kementerian Agama. Namun KPK tidak menjelaskan rinci pucuk pimpinan tingkat apa yang dimaksud. Kalau di direktorat ya ujungnya kan direktur, gitu ya. Kalau di kedeputian ujungnya ya deputi, terus begitu kan? Seperti itu. Menteri ya Pak? Ya. Menteri. Kalau di kementerian, ya ujungnya ya menteri. Kalau kementerian ya. KPK juga mendalami dugaan aliran dana korupsi melalui orang lain. Selain mengetahui, orang kepercayaan yang disebut sebagai perantara juga diduga mengelola dana korupsi. KPK juga memanggil dan meminta keterangan kepada pihak-pihak yang diduga mengetahui, tidak hanya di lingkungan Kementerian Agama, ya. Jadi kemarin ada beberapa pihak yang dari pihak lain yang memang diduga menjadi orang terdekat begitu ya, ataupun orang kepercayaan yang diduga mengetahui ataupun mengelola aliran uang tersebut. Selain dugaan korupsi kuota haji, KPK juga menerima laporan dugaan penyelewengan penetapan petugas haji.
Masyarakat Anti Korupsi Indonesia menemukan surat tugas nomor 956 tahun 2024 yang dibuat oleh Inspektur Jenderal Kementerian Agama. Berkas itu berisi soal sejumlah pejabat di Kemenak, termasuk Menteri Agama saat itu, Yakut Khalil Qomas, menerima pekerjaan ganda terkait pengawasan pelaksanaan haji. Menurut Boyamin, ada 15 orang secara total yang menerima job tambahan ini. Mereka semua dibayar 7 juta rupiah per hari untuk melakukan pekerjaan yang seharusnya bukan ranahnya. Jadi Menteri Agama dan staf khusus nggak boleh jadi pengawas. Apalagi Menteri Agama itu sudah jadi Amirul Had, sudah dibiayai negara untuk akomodasi dan uang harian. Nah, diduga juga diberikan juga ini uang harian sebagai pengawas sehari 7 juta. 7 juta. Ya kali 15 hari ya berapa itu. Jadi tapi ini persoalannya bukan hanya double anggaran, tapi sebenarnya dia tidak boleh jadi pengawas. Data temuan Maki sejalan dengan temuan DPR yang mengendus penyelewengan penetapan petugas haji, yaitu dugaan tindak pidana jual beli kuota petugas haji. Banyak yang disoroti kaitannya petugas dari daerah itu rata-rata mereka tidak kerja. Harusnya petugas itu kan melayani para jamaah. Nah, mereka itu pakai kuota itu, tapi dia tidak mau kerja, alasannya karena dia membayar. Kalau teman-teman kecil di lapangan seperti itu, dan memang ya ada yang bekerja, ada yang enggak, tapi banyak yang enggak bekerja. Pada 8 Agustus lalu, KPK menerbitkan sprindik umum untuk meningkatkan status pengusutan dugaan korupsi kuota haji tambahan 2024 menjadi pengusutan. Walau saat itu belum ada yang ditetapkan tersangka oleh KPK. KPK berharap kepada pihak-pihak yang nanti dipanggil untuk dimintai keterangan untuk kemudian kooperatif, sehingga proses penyidikan dalam perkara ini juga bisa segera tuntas. Terlebih dalam perkara ini, KPK masih berbicara pada sprindik umum, artinya belum ada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka. Karena menilai konstruksi kasus dan peran para pelaku sudah terang benderang, saat itu Maki menyatakan siap menggugat KPK bila akhir Agustus belum menetapkan tersangka. Kalau nanti lemot lagi ya kita gugat pra peradilan lagi gitu. Kita tunggu semoga KPK cepat dan segera menetapkan tersangkanya dan tidak tebang pilih siapapun yang diduga terlibat ya jadikan tersangka meskipun itu jabatannya sangat tinggi misalnya gitu. Jadi ini dan saya berharap tidak hanya mentersangkakan yang bawah-bawah, yang bawah itu kan hanya menjalankan tugas atasannya. Maka ya harusnya yang menjadi tersangka adalah atasan-atasan yang punya kewenangan yang jabatannya tinggi. Entah materi penyidikan apa lagi yang masih dibutuhkan KPK. Masyarakat masih diminta bersabar menunggu penetapan tersangka. Sudah lebih dari 1 bulan sejak KPK mengumumkan status kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan pada 2024 naik ke tahap penyidikan. Namun hingga kini belum ada satupun tersangka yang telah ditetapkan oleh penyidik maupun diumumkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pengusutan bahkan makin meluas hingga KPK berencana menelisik aliran dana ke organisasi masyarakat. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI pada awal Agustus lalu menyatakan siap menggugat pra peradilan bila KPK tidak menetapkan tersangka sampai akhir Agustus ini. Tenggat waktu sudah berlalu dan kini MAKI memberikan target baru. KPK akan digugat pra peradilan bila pekan ini tidak menetapkan tersangka. Dari Jakarta, Chandra Yuri melaporkan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.